Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Kaifa ahwalukunna ya ummahat wal akhwat? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Ustazah bi khair. Alhamdulillah, Nabi khair Ustazah. Alhamdulillah. Ustazah. Alhamdulillah Nabi khair. Ya, sudah beberapa kali ya, qadarullah tidak ada halaqoh ini, tidak ada majelis ini, dan alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bertemu kembali dalam majelis yang membahas mengenai kitab metode Asy-Syafi'i, ilmu tajwid praktis. Untuk pekan kemarin, apakah ada yang masih ingat sudah sampai pembahasan mana, akhwat? Seingat Ana sudah masuk makhraj ya, cuman kurang tahu Ana, dilupakan sudah sampai makhraj apa. Coba diingat kembali. Sifat huruf. Oh, sifat. Udah masuk atau belum, sifatnya? Atau baru menjelaskan awalnya? Baru yang apa? Yang pertama kalau nggak salah. Yang pertama hams dan Hams. jahar? Iya. Berarti sekarang tinggal masuk poin kedua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Diusahakan akhwat dalam menuntut ilmu ya, silakan terapkan adab-adab antuna ya, agar ilmu yang kita dapatkan semakin bermanfaat ya, dan diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, alhamdulillah ya, tidak terasa kita sudah memasuki pembahasan sifatul huruf. Dan sekarang kita masuk ke poin kedua, yaitu sifat huruf yang mempunyai lawan. Pertemuan sebelumnya ya sudah dibahas mengenai hams, lawannya adalah jahar. Sekarang sudah masuk syiddah, lawannya adalah rikhawah. Kalau hams dan jahar yang menjadi patokannya adalah udara ya, yang ada di dalam mulut, yakni keluar atau tidaknya udara. Sedangkan untuk syiddah, lawan sifatnya rikhawah, nah ini yang menjadi patokannya adalah mengalir atau tidaknya suara. Tamam? Kalau yang pertama adalah nafas atau udara, kalau yang kedua adalah suara. Yang pertama, ya kita jelaskan terlebih dahulu mengenai syiddah. Syiddah adalah tertahannya aliran suara akibat dari tertutupnya makhraj. Huruf syiddah berjumlah 8 yang bergabung dalam kalimat ajid qatim bakat. Ya. Nah, ketika syiddah, akhwat, aliran suara kita itu tertahan. Nah, sebabnya kenapa? Kok bisa tertahan? Karena tertutupnya makhraj. Kita bayangkan ya, air sedang mengalir di sungai, tapi banyak sampah, akhirnya menghalangi air itu. Saking banyaknya sampai jadi bendungan, ya nggak bisa ngalir. Gitu. Nah itu ya, jadi karena ditutup ya, karena tertutup antar makhrajnya, karena kuat sandarannya, akhirnya suara yang tadinya akan mengalir terhalangi oleh makhraj. Itu syiddah ya. Kemudian untuk hurufnya ada 8, yaitu yang tergabung dalam lafaz ajid qatim bakat. Ada hamzah, ada jim, ada dal, ada qaf, ada to, ada ba, ada kaf, dan ada ta. Coba ya kita praktekkan sendiri untuk membuktikan apakah suara ini mengalir ya atau tidak. Kita praktekkan dengan cara mensukunkan huruf yang akan kita koreksi.
Coba dari hamzah, ya hamzah kita sukunkan a, suaranya tidak mengalir. Kemudian jim ketika tanpa qalqalah aj, nah, terhenti juga tidak mengalir. Dal kita sukunkan tanpa qalqalah ad, berhenti juga. Kemudian qaf aq, to aq, ab, ak, at. Nah, itu sudah ya. Jadi suaranya itu tidak mengalir. Nah, sedangkan lawannya ya lawan dari sida adalah rikhawah. Kita boleh ya sebutnya rikhawah, rokhawah, rihwah. Ya cuman kalau Anda lebih nyaman rikhawah. Nah, kemudian selanjutnya lawannya adalah rikhawah. Kalau yang sidah tertahan, nah, lawannya berarti mengalir. Ya, rikhawah adalah mengalirnya suara pada tempat keluarnya. Dan hal ini karena lemahnya sandaran huruf tersebut pada makhrajnya. Gitu ya. Jadi untuk rikhawah suaranya itu mengalir ya, karena sandaran antar makhrajnya itu lemah. Jadi masih bisa mengalir keluar ya. Nah, kemudian untuk huruf dari rikhawah adalah selain dari huruf syiddah dan bainiyah. Nah, ternyata pada sifat yang kedua ini, akhwat, spesial. Nggak sama kayak yang lain. Kalau yang lain hanya ada lawannya aja. Kalau yang sifat kedua ini ada antara keduanya. Tamam? Ada di antara keduanya, yaitu di antara syiddah dan rikhawah. Ada yang namanya bainiyah atau bisa disebut juga dengan tawassut. Bainiyah ini adalah mengalirnya sedikit aliran suara pada makhraj huruf. Mengalirnya sedikit aliran suara pada makhraj huruf. Nah, kalau yang rikhawah itu mengalir sempurna. Tamam? Tetapi kalau yang bainiyah, nah alirannya itu tidak sempurna. Kita bayangkan dengan persenan lah ya. Kalau rikhawah mengalirnya 100%, kalau bainiyah mengalirnya 50%. Nah, contohnya kita lihat pada basmalah. Bis, sin masuk ke dalam rikhawah. Maka kita jadikan durasi sin itu lebih panjang dibandingkan lam. Bismillah, bismillah kan ada lamnya. Nah, lam di situ masuknya ke dalam bainiyah 50%. Kalau sin tadi 100%. Bismillah, bismillah gitu ya. Nah, sifat bainiyah ini antara rikhawah dan juga syiddah. Huruf bainiyah ada 5 tergabung dalam lafaz lin umar. Ada lam, ada nun, ada ain, ada mim, ada ro. Nah, kemudian huruf-huruf dari rikhawah adalah selain dari huruf syiddah dan juga huruf bainiyah. Jadi selain yang termasuk ke dalam ajid, qatim, bakat, dan selain pada lafaz lin umar, nah itu masuk ke dalam sifat rikhawah. Ya, coba kita praktekkan pada rikhawah yang selain dari ajid, qatim, bakat, dan lin umar, kira-kira huruf apa, akhwat? Fa. Apa? Fa. Ha. Iya, betul ya. Mengalir. Ih, Hmm. Berbeda dengan yang tadi syiddah ketika dicontohkan. Ad, ad, ak, berhenti ya. Coba selain ha apa lagi? Zain. Apa? Sin. Zain Ustazah. Zai? Sin. Sin, iya Naam. betul ya. As, is, us ya. Kemudian zai, az, iz, uz. Nah, itu contoh-contoh dari rikhawah yang selainnya pun sama. Mengalir. Nah, sedangkan bainiyah ini mengalir, tapi sedikit alirannya. Ya, tidak seperti rikhawah. Contohnya lam, al, segitu aja. Nun, an, ain, a. Kemudian mim, kemudian ro, aro. Nah, jadi ketika mengucapkan ro atau ain, nah ini biasanya ain ya. Iyyaka na'budu, na'budu. Nah, alirkan akhwat. Iyyaka na'budu, na'budu. Gitu ya. Atau mim, bukan
an'amta, an'amta, tapi an'amta. Karena nun dan mim masuk ke dalam baininya. Ro juga. Inna a'tainakal kautsar. Jangan terlalu cepat, akhwat. Dialirkan sedikit. Inna a'tainakal kautsar. Itu ya. Nah, itu untuk huruf bainiyah ada lam, ada nun, ada ain, ada mim, ada ro. Ini langsung praktek ya. Anda jelaskan terlebih dahulu penyebab dari bainiyah. Kenapa kok bisa alirannya nggak sempurna? Ya, kalau tadi syiddah, kenapa nggak mengalir? Karena pertemuan antar makhrajnya itu kuat. Jadi tertutup makhrajnya. Sedangkan rikhawah karena lemahnya sandaran huruf tersebut pada makhrajnya, jadi bisa lewat suaranya. Ya, kalau yang bainiyah, ya ini tengah-tengah antara rikhawah dan syiddah. Penyebabnya adalah kalau lam dan nun, kalau lam dan ro, nah ini hubungannya dengan bentuk lidah. Coba ya. Ana mau gambar lidah cuman seadanya ya. Sebentar ditunggu. Misal ya, ini lidah. Suara ya, ini Ana lam dulu jelaskannya. Suara itu kan keluar ya. Ini panah, panah, panah. Coba makhraj lam ada di mana, akhwat? Ini sudah kita pelajari mengenai makhraj. Ayo, silakan ada yang jawab. Ujung tepi lidah. Bertemu dengan Ini apa? Gigi-gigi bagian atas. ya gusi ya, dekat dengan gigi seri bagian atas. Itulah santi. Nah, ini pada lidahnya, akhwat, bukan ujung saja ya. Lidahnya itu hampir ini nih. Jadi permukaannya kan besar ya, lebar. Nah, kemudian lidah ini kita tempelkan pada langit-langit atas bagian depan yang dekat dengan gigi seri atas. Tapi jangan sampai nyentuh gigi. Kan permukaannya luas tuh yang menyentuh dan menempel. Alhasil suara yang tadinya akan masuk melalui jalur yang lurus ya, akhirnya terhalangi oleh pertemuan antar makhluk tersebut. Nah, akhirnya ya 50% suara tertahan, 50% suara menyelinap ke samping. Sini ya. Antuna rasakan saja kalau Ana merasa kayak ada suara yang lewat gitu. Al il ul al. Nah, karena tertahan ya antara pertemuan ini masih ada tuh di samping ya, bisa Antuna praktekkan sendiri ya, di sampingnya itu masih kosong. al al Suara yang tadinya mau lurus akhirnya 50% keluar melalui samping. Itu proses kenapa lam itu bainiyah. 50% suara tertahan, 50% suara keluar melalui samping. Itu lam. Nah, kalau ro ini nggak beda jauh sebenarnya ya, cuman kebalikan. Kalau yang tadi lam itu ke samping ya, kalau ro itu mengerucut. Ini lidah. Suara akan keluar kan lurus. Tapi ya, ketika kita mengucapkan huruf ro, lidah kita kan bergetar. Ro. Otomatis ketika lidah bergetar, maka akan ada celah-celah kecil. Ya, ketika pengucapan ro, karena adanya getaran, maka muncullah celah kecil. Suara yang tadinya mau lurus, akhirnya karena di tengah-tengah ini ada celah kecil ketika pengucapan ro, diakibatkan oleh getaran, akhirnya suara mengerucut ke depan. Tadinya kan terhalang ya, karena luas tuh permukaan makhrajnya. Tapi karena bergetar, akhirnya suara 50%-nya menyelinap melalui celah kecil itu. Jadi yang tadinya gini, akhwat, yang tadinya gini, ada celah tuh di tengah-tengah, akhirnya ke sini. Nah, mengerucut. Nah, gitu. Gitu ya.
Kalau tadi ya suara menyelinapnya itu ke samping untuk lam, kalau ro itu karena adanya getaran ya, jadi nggak full nempel gitu ya karena adanya getaran, akhirnya suara itu 50%-nya keluar melalui celah kecil di tengah-tengah, mengerucut ke sini. Nah, itu penyebab dari bainiyahnya huruf ro. Kemudian kita lanjutkan. Untuk nun dan mim, akhwat. Makhraj mim ada di mana? Kedua bibir sama al-khaysum. Kedua bibir sama khoisyum. Kalau nun Kalau nun ujung lidah, dengan apa ujung lidah ketemu gigi seri atas ya. ya belakangnya ya, belakang gigi seri atas. Ada lagi nggak makhraj nun? Al-khaysum. Al-khoisyum. Nah, karena mim dan nun ini memiliki dua makhraj, ya, maka 50% itu keluar dari mulut, 50% lagi keluar dari khoisyum. Kalau yang di mulut tertutup rapat, akhwat. Ketika mim pun sama bibir kita tertutup. Akhirnya 50% suara yang di mulut itu tertahan. Paham? Tetapi ternyata nun dan mim ini memiliki makhraj lain yaitu khoisyum. Ya, alhasil 50% suaranya itu keluar dari khoisyum karena tidak tertutup. Ya, kalau dalam mulut tertutup ya, lidahnya menempel yang nun in un, ketika mim juga sama, apalagi ini syafatan kita tertutup im tetapi ketika dalam khoisyum ya suara 50%-nya keluar melalui itu. Ya, itu yang menyebabkan kenapa lam dan ro masuk ke dalam sifat bainiyah. Gitu ya. Kemudian penjelasan terakhir ya, sebab dari bainiyahnya huruf ain adalah karena ya ketika mengucapkan huruf ain, sebentar ya, anak kasih gambar aja. Ada gambarnya insya Allah. Anak izin untuk meng-off dulu materi ini, anak ganti ke materi yang lain. Sebentar ya. Ya, bismillah. Nah, ini bisa lebih jelas lagi, Antuna lihat ini ya. Ini yang tadi huruf lam ya, karena saking menempelnya ya bagian tengah, akhirnya suara menyelinap ke samping. Ini gambarnya. Terus yang tadi ro, karena bergetar, akhirnya suara melalui ini. Ya, nah ini prosesnya Antuna bisa lihat juga. Ya. Terus kita lanjut. Nah, ini nun dan mim. Ya. Nun dan mim ya karena ada dua makhraj, yang ini tertahan. Lihat, panahnya nggak keluar ini. Yang di mulut panahnya nggak keluar, tertahan. Yang khoisum nggak ada yang menghalangi, hanya keluar 50%. Ya. Terus yang ini ya. Nah, ini namanya epiglotis, akhwat. Jadi ketika kita mengucapkan ain ya, belum selesai, ainnya mau mengalir, tapi epiglotisnya udah tertutup. Jadi 50% masih terbuka tuh epiglotisnya. Tapi ternyata 50% setelahnya ya langsung tertutup. Jadi cepat banget tertutupnya. Nah, itu ya yang mengakibatkan ain tidak mengalir sempurna. Karena epiglotisnya hanya terbuka ketika 50% suara saja.
50%-nya sudah tertutup epiglotisnya. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami itu secara singkat ya mengenai sifatul huruf. Sekarang kita lanjutkan ke praktek berarti ya. Karena di dalam kitab metode Syafi'i setelah membahas mengenai hams, kemudian rikhawah, kita lanjut ke praktek. Caranya ya kita talqin jama'i, akhwat, kita jadikan majelis online ini menjadi seperti offline ya. Jadi nanti awalnya Anda baca sendiri dan keduanya nanti Anda baca satu ayat, Antuna baca. Walaupun sinyalnya beda-beda ya tiap orang, nggak apa-apa, baca aja. Yang penting kalian ngikutin. Kalau kondisi di rumahnya lagi rame ya, lagi ramai, itu nggak apa-apa, nggak buka mic. Tapi kalau yang sepi di rumahnya ya, boleh ya, silakan untuk membuka mic, kemudian ikuti setelah Anda baca satu ayat. Ya, kan kalau talqin jama'i secara offline seperti itu ya. Jadi kita ustadzahnya atau pengajarnya baca, kemudian thalibahnya mengikuti setiap satu ayat. Nah, sekarang Anda baca dulu ya dari awal sampai akhir, Antuna simak baik-baik. Kemudian perhatikan apa sifat yang sudah kita pelajari. Hams lawannya jahar, rikhawah lawannya syiddah, tengah-tengahnya bainiyah. Nah, bagaimana cara prakteknya? Ya, kalau hams itu mengalir, udaranya hurufnya apa aja? Ya, kemudian kalau jahar itu tidak mengalir nafasnya. Kemudian untuk rikhawah mengalir as gitu ya. Cuman kalau sedang tilawah nggak usah panjang banget ya. Ini kalau sedang tadi boleh as biar jelas mengalir. Kalau syiddah tidak ya, tertahan suaranya. Ad, ad, ab gitu. Kalau bainiyah ini tengah-tengah, mengalirnya nggak terlalu panjang, dikit aja, 30%. Gitu ya. Jadi Anda baca dulu, silakan di sini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan disimak ya. Nanti insya Allah kita lanjutkan ke talqin jama'i. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Eji, Bismillahirrahmanirrahim. Tolong masih membuka mic, silakan ditutup. Tolong ya Ustazah Alfi, mungkin bisa oleh host ditutup mic-nya biar tidak mengganggu yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ya, lagi perhatikan ya pada ain. Wa wada'na mengalir. Wa wada'na gitu ya. Yang tidak gaduh ya di sekitarnya silakan dibuka mic-nya, akhwat. Kita baca bareng-bareng. Oke, mudah-mudahan kondusif ya. Biasanya kalau Ana coba ini kondusif. Cuma nanti kalau Ana lihat kalau tidak kondusif berarti tidak usah.
Nanti ya setelah Ana baca setiap satu ayat, Antuna langsung ikutin saja ya, jangan fokus pada yang lain. Walaupun nggak bareng tidak apa-apa, yang penting ikutan. Itu ya. Kita mulai dari basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Alam wa wada'na anka wizrak. Alladzi anqadha dhahrak. Wa rafa'na laka dzikrak. Fa inna ma'al usri yusra. Ini mad iwadnya ya, 2 harokat saja Ummahat, jangan terlalu panjang ya, dikurangi lagi. Tadi ada yang baca madnya lebih dari 2 harokat. Kita ulang lagi ayat kelima. Fa inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ya. Fa idza faraghta fansab. Fa idza fansab. Wa ila rabbika farghab. Wa ila rabbika farghab. Kita ini tanya jawab ya, silakan di ini lagi mic-nya ditutup lagi. Coba ya, dijawab yang tahu. Alam, nah mim di sini ya ketika disukunkan akan sedikit mengalir. Berarti masuknya ke dalam rikhawah, bainiyah atau syiddah akhwat? Nasroh, shin dan ha masuk ke dalam Rokhawah Ustazah. Betul ya. Sodrok. Nah, kaf ketika disukunkan ya. Ini masuknya ke dalam apa? Sidah saja. Sidah. Hams atau jahar? Hamas Ustazah. Jadi kalau kaf itu nggak masuk ke dalam rikhawah, nggak mengalir suaranya, tetapi untuk nafas atau udaranya mengalir. Sodrok. Rok, gitu ya. Kemudian wa wada'na, ada ain di sini. Masuknya ke dalam apa? Bainiyah. Nah, mumtaz. Kemudian wizrok, zai apa? Tapas. Rokhawah Ustazah. Kalau za itu maksudnya ke dalam rikhawah. Mumtaz. Kemudian wahrok, ha di situ apa? Hamas Ustazah. Hamas saja. Rokoah sama hamas. Jadi usahakan akhwat ketika ha sukun ya jangan kayak gini bacanya. Wahrok, tapi wahrok. Mengalir hanya. Gitu ya. Kemudian
Wa Dom. rofa'na, ya. Bainiyah Mana ya? Ustazah. Bainiyah Ustazah. Ini ya, hams atau jahar akhwat? Jahar Ustazah. Alhamdulillah, sudah pada paham ya. Kemudian faiza farogta, ghain, rihawa syiddah atau bainiyah? Rokoah Hawa Ustazah. Ustazah. Tapi banyak yang membaca ghain itu ketika sukun tidak dialirkan. Padahal ghain itu maksudnya ke dalam rikhawah. Farogta, gitu ya. Ngalir ghainnya, jangan memantul. Kemudian terakhir di ayat ke-8, ro masuk ke dalam Bainiyah. Bainiyah Ustazah. Alhamdulillah, masya Allah. Antun mumtazat, barakallahu fikuna. Kita lanjutkan lagi, akhwat, pada sifat yang ketiga. Silakan ditutup lagi mic-nya. Kita fokus ke penjelasan. Ada sifat isti'la, lawannya adalah istifal. Yang menjadi patokan ya, atau yang menjadi judul ya dalam sifat yang ketiga ini adalah mengangkat pangkal lidah itu terangkat atau tidak. Gitu ya. Pangkal lidah itu terangkat atau tidak. Atau ya, itu kalau kita lihat dari segi lidah. Kalau kita lihat dari segi suara ya, untuk isti'la dan istifal terangkat ke atas, bukan terangkat ya. Suaranya itu menaik ke langit-langit atau tidak. Itu isti'la dan istifal. Untuk isti'la ya, kalau kita lihat dari segi suara, naiknya suara ke langit-langit mulut ketika mengucapkan hurufnya. Jadi akhwat, ketika mengucapkan huruf-huruf isti'la ini, ya suara kita itu nggak langsung keluar. Menuju ke langit-langit atas dulu. Anda gambarkan ya, kurang lebihnya seperti ini. Ini lidah. Ya, misalnya ini lidah. Nah, suara itu ya, ini langit-langit atas. Jadi ke atas dulu, ke sini dulu. Baru setelah itu keluar. Ya, sebentar akhwat gitu. Afwan. Nah, ini ya, ini gambaran mengenai isti'la. Nah, kemudian ya, untuk istifal ya berarti kebalikan dari ini. Kalau yang ini kan suaranya ke atas dulu ya. Kalau yang istifal itu tidak naik dulu ke atas, langsung ke luar. Ini. Nah, ini ya, istifal, nggak naik dulu ke langit-langit. Ya, itu kalau kita lihat dari segi suara. Ketika kita lihat dari segi lidah, ya, Ana buat gambar lagi. Ini langit-langit. Ini lidah ceritanya ya. Nah, si lidahnya ini, ya, pangkal lidahnya terangkat. Ini yang isti'la. Tetapi untuk yang istifal, pangkal lidahnya itu tidak terangkat. Kalau yang istifal kayak gini. Datar aja. Gitu ya. Itu merupakan perbedaan dari sifat isti'la dan juga sifat istifal. Isti'la adalah naiknya suara ke langit-langit mulut ketika mengucapkan hurufnya sehingga ia dibaca tebal. Tebal di sini kalau dalam Indonesia kayak O, tapi sebenarnya bukan. Sebenarnya ya kenapa kok kayak O itu karena tebal hurufnya ho, so, coba aja ya semua huruf isti'la ini nggak ada yang dibaca A. Sebenarnya fathah akhwat ya. Jangan salah pengertian. Bukan berarti jadi vokal O ya. Kalau yang tebal itu bukan. Tetap fathah, tapi kalau dalam Indonesia seakan-akan kayak O. Nah, kenapa kok kayak O? Karena saking tebalnya huruf. Ya, kita biasa aja mau bilang H. Coba Antuna bilang H ya, tapi kita sengaja angkat pangkal lidah kita.
ho. Jadi seperti ho. Itulah sebabnya kenapa dibaca tebal, karena suara ketika diucapkan ke atas dulu, ke langit-langit atas, kemudian posisi lidahnya ketika mengucapkan huruf isti'la ke langit-langit atas. Ya, lidahnya ke langit-langit atas yang bagian belakang. Ya. Nah, untuk huruf isti'la ada dalam lafaz khussodoting kil. Ada kho, ada so, ada bod, ada ghain, ada to, ada qaf, ada ro. Jadi bukan ho ini kan kayak kalau kayak gini kayak dikasih o ya, kayak vokal o, ho, so, do, go, to, o, lo. Tidak, akhwat ya. Diangkat pangkal lidahnya. Ho, so, bo, lo, to, o, lo. Itu huruf-huruf isti'la. Kemudian istifal adalah tidak naiknya suara ke langit-langit ketika mengucapkan hurufnya sehingga ia dibaca tipis. Kalau istifal ya, suara itu tidak naik ke langit-langit. Ya, maka ketika mengucapkan hurufnya dibaca tipis, datar ya. Nah, kemudian bentuk lidahnya pun enggak naik, pangkal lidahnya enggak. Datar aja. Ya. Contohnya coba selain dari huruf isti'la berarti apa, akhwat? Yang masuk ke dalam istifal. Hamzah. Hamzah. Nah, hamzah ini ketika dibaca bukan o. Bukan o, ya. Tapi a. Karena masuknya ke dalam istifal. Tutup lagi akhwat mic-nya. Takut salah pengertian ya. Kalau ada yang gaduh, takutnya gini, Ana ngejelasinnya bukan oh. Nah, tapi kalian nggak ngedenger nih, bukannya karena lagi gaduh. Akhirnya yang ada yang sepaham antum, oh berarti hamzah itu oh bacanya. Ini muskilah. Jadi ditutup ya, kalau Ana nggak nyuruh buat buka, silakan ditutup. Jadi untuk hamzah betul ya, ini masuknya istifal, bacanya itu bukan oh, tapi a. Tipis a i u a'udzu, bukan o. Mam, selain hamzah apa lagi akhwat? Huruf istifal selain huruf isti'la. Ada? Ha. Ada ha. Dan itu bukan ho, tapi ha. Kalau ha kita angkat pangkal lidahnya akan menjadi ho. Makanya tipiskan. Bukan alhom, alhamdu. Atau ba, tadi betul ya. Bukan bo bacanya, tapi babi, bu. Datar. Kemudian ada lagi sin ya. Bukan sin kalau kita angkat kayak so, akhwat. So. Makanya jangan terangkat. Ya, datar aja lidahnya. Sasisu. Gitu ya. Untuk penjelasan kedua sifat ya, apakah bisa dipahami akhwat? Kalau ada yang Allah Ustazah. Yang belum. Sedikit lagi waktunya, kita lanjutkan saja ke sifat yang terakhir ya, karena dalam kitab ini hanya disebutkan 4 aja. Sebenarnya ada yang kelima akhwat, cuman itu banyak khilaf. Ya, ada khilaf di situ. Tapi dalam kitab ini ya hanya 4 sifat saja yang akan Ana jelaskan. Ya. Kemudian yang keempat ya, sifat yang keempat adalah itbaq lawan sifatnya infitah. Yang menjadi patokan dalam sifat yang terakhir ini adalah terkumpulnya suara atau tidak di dalam mulut. Terkumpulnya suara atau tidak di dalam mulut. Itu kalau kita lihat dari segi suara akhwat. Jadi kalau itbaq ya, langsung saja kalau itbaq itu terkumpul suaranya. Nah, ini yang mengakibatkan ketebalan dalam huruf itbaq. Itbaq ini pasti ya, yang masuk ke dalam itbaq akan lebih tebal dengan huruf yang hanya masuk ke dalam isti'la. Suaranya itu terkumpul di dalam, kalau kita lihat dari segi lidah, huruf-huruf yang itbaq ini cenderung lidahnya terangkat ke atas. Tamam.
cenderung lidahnya ke atas mencekung ya. Jadi hampir sebagian besar lidah itu akan menaik. Kalau tadi isti'ala yang naik apanya, Akhwat? Ujungnya atau pangkalnya? Pangkalnya Ustazah. Pangkalnya. Kalau Nah, Ustazah. kalau isti'alah hanya pangkal aja. Kalau itbaq, nah ini lebih besar yang terangkat. Bukan hanya pangkal, hampir semua, cuman nggak semua ya. Nah ini bentukannya cekung. Contohnya ya, anak permisalkan. Ada air, kita akan nampung air pakai tangan kita. Tapi tangan kita datar. Kira-kira airnya bakalan ketampung nggak, Akhwat? Kalau tangan saya Enggak banyak Ustazah, betul. dikit. Tapi ya, kalau tangan kita mencekung, kemudian kita menampung air di dalamnya, akan terkumpul air di dalamnya. Kalau mencekung, nah bentuk lidah ya, ketika kita lihat dalam bentuk lidah, sifat itbaq itu seperti itu. Akhirnya udara ya, yang di dalam itu terkumpul. Afwan, bukan udara, suaranya terkumpul. Karena mencekungnya lidah atau sebagian besar lidah itu naik ke atas, maka suara akan terkumpul di dalam mulut. Afwan ya, takut ada yang salah paham, bukan udara ya, suara. Nah, sedangkan kebalikan itbaq ada infitah namanya. Kalau infitah berarti suaranya itu tidak terkumpul. Tamam, lidah pun tidak sebagian besar naik ke atas, tidak. Di bawah, nggak menyempit. Itu yang infitah. Anda baca yang di kitab, itbaq adalah terkumpulnya suara di antara lidah dan langit-langit ketika mengucapkan hurufnya. Huruf itbaq adalah sod, bod, o, dan lo. Ada 4. Ya. Sedangkan infitah adalah tidak terkumpulnya suara antara lidah dan langit-langit ketika mengucapkan hurufnya. Huruf infitah selain huruf itbaq. Iya. Jadi akhwat ya, itbaq ini akan menjadi huruf tersebut adalah yang paling tebal. Udah memasuki isti'ala tebal, masuk lagi ke itbaq yang lebih tebal. Gitu. Nah, caranya ya biasanya kita bisa bedakan. Kalau yang itbaq ini kalau lagi kasroh tetap tebal. Li, bukan zi, tapi li. Li, si. Coba Antuna sebutkan huruf yang masuk isti'ala tapi nggak masuk itbaq apa aja? Kho. Go. Betul. Sama kof. Ada kho, ada ghain, ada kof. Kalau kita bandingkan ya, kho, ghain, dan kof akan lebih lemah ketebalannya dibandingkan lo, to, bod, dan juga sod. Keempat huruf ini yang masuk itbaq akan lebih tebal dibandingkan ketiga huruf tadi. Contohnya ketika sukun, apakah kho ketika sukun dibaca khui? Tidak. Khi. Bukan khui. Karena hanya masuk ke dalam isti'ala. Kemudian ghain, apa kita bacanya ghui? Ketika kasroh? Tidak. Ghi. Biasa. Qaf juga apakah kita bacanya kui? Tidak, akhwat. Ti. Berbeda dengan keempat huruf yang masuk ke dalam itbaq. Nah, ini tebal masih ketika kasroh. Li, sli. Gitu ya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami akhwat untuk penjelasan mengenai sifat yang memiliki lawan. Sebelum Ana tutup, apakah ada pertanyaan? Silahkan. Kalau ada yang belum paham atau ada pertanyaan mengenai tahsin, silakan. Kalau malu, silakan di chat, nggak apa-apa. Ya gimana, Ukti? Ini Ustazah, kalau huruf shad itu kan masuk itbaq ya Ustazah. Itu apakah boleh masuk ke hidung Ustazah? Nggak boleh. Nggak boleh ya Ustazah ya? Nggak boleh, karena Untuk maksudnya melatihnya bukan di gimana, hidung. Ustazah? Gimana? Untuk melatihnya agar bisa tebal, Heeh. itu caranya gimana Ustazah biar nggak masuk ke hidung gitu Ustazah? Ana jawab ya. Iya, Iya. biasanya ya ketika mengucapkan huruf shad dan itu masuk hidung ya, itu karena terlalu menekan. Tamam, terlalu menekan dalam makhrajnya. Akhirnya masuk hidung. Jadi dalam pengucapan huruf hijaiyah pun akhwat, terlalu berlebihan salah, membuang pun salah. Pertengahan aja. Si, su,
So, si, su. Berlebihan so. Nah, ini biasanya yang mengakibatkan masuk hidung. Untuk cara tadribnya bagaimana? Kita pencet hidungnya. Kalau kita baca huruf sod sambil dipencet, kita latih. Kalau masih masuk, kita terus latih-latih terus. Diulang-ulang terus. So, si, su, so, terus aja. Pengalaman Ana gitu, ya, ketika belajar tahsin. Ana dulu pernah ya mulahadhahnya di huruf sod karena kurang tebal. Coba anti kalau ngomong bahasa Indonesia kata Syekh. Indama anti tatakalamina bil lughatil Indonesia, kelas takalami bis sod. Ana baca bakso pakai sod, akhwat. Sama teman Ana. Ana mau beli bakso. Akhirnya lama kelamaan ya bisa karena sering tadrib ya si lidah ini terbiasa dengan huruf itu akhirnya bisa. Gitu ya. Bisa dipahami Ukti tadi yang bertanya? Baik Ustazah, jazakillah khairan wa barakallahu fiik. Amin wa iyyakum. Waktunya sudah habis ya, sudah jam 5 sore. Mudah-mudahan apa yang Ana sampaikan bisa bermanfaat. Akhwat, Ana mohon maaf masih banyak sekali kekurangan dalam menjelaskan. Mudah-mudahan Antuna bisa istiqomah dalam menuntut ilmu ya. Dan mudah-mudahan Allah masih memberikan kita kesempatan ya untuk bertemu kembali di pertemuan yang selanjutnya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikunna jami'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Naftatim bi du'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Ustazah.